Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Bang Daniel Johan karena tadi sempat Mas Habibur Rahman meskipun sudah tidak tersambung lagi bersama dengan kita di malam hari ini sempat berkatakan bahwa masa kita sih 600.000 tapi genuine asli dari pendukung Prabowo Gibran. Jadi nggak mungkin lah ada satu titik itu bisa jutaan. Nah, ini boleh dong dikomentari Bang Daniel Johan, yakin dari 01 memang berhasil mendatangkan 1 juta pendukung. Itu benar-benar masa 01 kah Bang Daniel Johan? Ya, makasih Mbak. Yang pertama, pada saat pendaftaran dibuka hanya sekian puluh menit itu sudah mendaftar lebih dari 3,5 juta. Jadi katanya sih melebihi dari Coldplay, gitu kan. Nah, secara keseluruhan sampai pada saat penyelenggaraan itu yang mengakses untuk pendaftaran bahkan lebih dari hampir 16 juta masyarakat. Ya. Nah, bahkan 1 juta sangat bisa saja lebih karena yang rame itu jauh yang ada di jalanan. Jadi kalau misalkan dari Sunter ya, itu masyarakat mulai sulit jalan itu bahkan mulai dari Danau Sunter, Mbak. Jadi lebih dari 5 kilo. Nah, itu dari sisi yang Sunter, belum lagi dari sisi yang Ancol. Belum lagi yang sisi Tanjung Priok. Nah, itu jadi JIS di sekitar diameter 5 kilo itu sudah dipenuhi oleh antusias oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan 1 juta sangat mungkin bahkan bisa lebih. Karena saya sudah ngikut 2 kali proses Pilpres pada masa Pak Jokowi, dibanding masa Pak Jokowi ini jauh lebih antusias. Karena Pak Jokowi bahkan malah ada slang. Kalau di sini sebenarnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang terlalu utama dari kontes hiburan. Jadi mereka benar-benar ingin mendengarkan langsung pasangan presidennya Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Oke. Ya, sekarang saya mau dong dikomentari Mas Ipang Wahid bahwa di sini kan ada slide Mas Ipang Wahid. Apakah kamu percaya dengan pemerintah negatif terhadap capres dan copres? Nah, ini kan data dari Ipang Wahid Strategik. Mas Ipang boleh dikomentari. Kalaulah pada akhirnya kampanye akbar hari ini justru menimbulkan apa ya, prasangka, tuduh menuduh, siapa masa paling banyak, siapa yang kemudian mobilisasi, tidak jujur jumlah masanya, mempengaruhi tidak sih berita-berita buruk ini pasca kampanye akbar ini? Jadi kalau misalnya dari survei kami, dari data kami, yang nggak peduli itu berita negatif itu yang nyerang atau hoax ya, atau negatif campaign. Nah, tapi kalau misalnya klaim itu ya mungkin orang juga ngerasa udah ya klaim gimana ya, si A bilang segini. Saya tahu bahwa memang kapasitasnya GBK itu kan 78.000, hampir 80. Kapasitasnya JIS itu 82.000, jadi ya beda-beda tipis. Kalaupun tengahnya diisi, taruhlah 2 kali lipat, surroundingnya diisi kalilah 3 kali lipat, jadi ya logikanya memang cuma 300.000 harusnya, itu nomor 1. Nah, yang kedua, sebenarnya kampanye seperti ini, pengerahan massa ini lebih kepada masalah bagaimana kita meningkatkan efek psikologi massa. Gimana orang melihatnya, wah gue bagian dari itu apa enggak? Baik, ini kita sambil kita lihat ya data berikutnya ini boleh rekan-rekan saya untuk menggeserkan ke ini data berikutnya. Kalau ini kan jumlah follower Instagram. Sekarang kita akan lihat ini data apakah kamu percaya pemberitaan negatif next pemberitaan negatif terhadap capres-copres? Ya, kita lihat ya, kalau ini kan data sosial media akun pribadi dari masing-masing. Ya, boleh selanjutnya? Berikutnya lagi. Ya baik, ini kan data, ya ini dia, ini yang saya tadi ingin tanyakan ini. Apakah kamu percaya pemerintah negatif? Jadi pasca debat pamungkas tetap tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon kalau ada berita negatif? Iya, orang Indonesia itu cenderung menerima, tapi belum tentu percaya. Itu faktanya ada di sini, karena mereka pikir udah terlalu banyak ya sampah informasi, terus kita cek nih orang percaya apa enggak. Ternyata nggak peduli itu. Mereka nerima iya, tapi belum tentu percaya. Jadi semakin, nah ada satu temuan lagi saya tidak masukin di sini, bahwa semakin banyak diserang, semakin justru orang Indonesia menjadi antipati. Nah itu yang menjadi menarik. Nah di situ yang diuntungkan dan menurut kami bahwa kenaikannya Pak Prabowo itu justru karena semakin banyak diserang. Nah di situ. Nah dalam konteks tadi saya mau tambahin sedikit masalah kampanye hari ini. Yang diuntungkan di hari ini adalah yang punya efek influencing terhadap orang lain. Maksudnya
semakin banyak influencer semakin baik. Karena kalau misalnya jumlah secara kasat mata ya sudah si A segini ratus, si B segini ratus. Tapi di dalamnya siapa yang punya fans lebih banyak? Iya kan? Di tempatnya Mas Anies ada fansnya banyak. Di tempatnya Pak Prabowo juga sama. Di situ ada Raffi, ada Gigi, ada Desta segala macam. Nah di tempatnya Mas Ganjar juga pasti ada Torik Halilintar. Nah dari situ itulah yang akan memberikan lebih-lebih lagi. Ah ini idola gue ada di tempat ini nih, gue ikut ini aja deh. Kira-kira seperti itu. Itu yang lebih diuntungkan. Ya Mas Arya Bima, boleh dong dikomentari apakah senada dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ipang di sini bahwa itulah alasan kampanye Akbar di hari ini memang menghadirkan para selebgram ya, selebtop atau apa lah sebutannya, untuk ya bahwa mereka hadir di sana keterjangkauannya lebih luas. Seperti apa Mas Arya Bima? Oh ya, mengenai glorifikasi optik yang memang mampu memberikan persepsi publik, yang mana persepsi publik itu kan banyak dipengaruhi oleh wacana publik yang ada di media sosial. Saya sama Gus Ipang oke saja sih. Jadi bagaimana glorifikasi ini akhirnya akan mampu melihat kepercayaan publik dengan berbagai kenyataan seperti saya katakan tadi, bahwa selama Baik, Mas Arya Bima ini 03. Ya, boleh dilanjutkan. Kampanye selalu dipenuhi oleh para pendukungnya. Ya, jadi kami hanya ingin menyatakan bahwa antusiasme masyarakat yang datang di setiap kampanye terbuka selama Pak Ganjar, Pak Mahfud selalu dipenuhi oleh para pendukungnya, termasuk yang hari ini di Solo dan Semarang. Jadi kami percaya bahwa elektabilitas 03 ini mampu berpeluang untuk kita menang atau minimal kita akan masuk di dalam putaran kedua. Saya yakin juga oleh influencer ini mampu memberikan warna di persepsi publik lewat media sosial yang ada. Tidak ada salahnya karena glorifikasinya apalagi dengan waktu yang bersamaan membutuhkan berbagai cara untuk mengglorifikasi sehingga narasi-narasi publiknya itu mendominasi apakah itu ke 03 atau ke 02 atau 01. Kami percaya 03 selama ini dari segi jumlah konten itu baik di TikTok, Instagram, Facebook maupun di YouTube itu mampu memberikan optimisme sehingga menegasikan tadi realitas-realitas yang dibangun oleh lembaga survei yang seolah-olah sekarang selalu angka-angka ini menjadi turun, yang tidak ada elemen-elemen sebenarnya yang menurunkan suara kami itu ternegasikan dengan berbagai kondisi real yang ada. Ini yang menurut saya kita lebih optimis dengan berbagai pertemuan-pertemuan atau acara-acara yang kami selenggarakan di berbagai daerah. Baik, ya nanti sekarang saya tanya kepada Kang Ujang. Ya, Kang Ujang boleh dong komentari sebenarnya apakah itu juga tujuan mereka bahwa ya kan nggak mungkin mereka menang hanya dengan 1 juta suara yang datang hari ini atau 600.000 atau taruh 800.000. Mereka harus punya lebih dari itu. Makanya didatangkan influencer dan juga artis-artis dalam kampanye Akbar ini, bagaimana? Ya, ini kan semua rangkaian ya, rangkaian strategi perjuangan untuk menang gitu. Nah, tentu kalau saya secara sederhana Mbak Caca ya, kan sebenarnya kampanye ada 2. Pertama menyerang melalui darat, menyerang melalui udara gitu. Nah, kombinasi ini kalau saya mix strategi 2 kombinasi ini yang dilakukan. Ya di darat katakanlah kampanye yang besar. Ya sudah sejatinya itu menghadirkan dengan massa yang banyak, yang besar untuk membangun psikologi kemenangan. Lalu ditopang oleh kampanye apa? Menyerang melalui udara. Nah, apa? Media sosial. Nah, media sosial ini engagementnya lah lebih terikatnya kepada tadi influencer. Oleh karena itu saya meyakini betul ada di sini ada kekuatan buzzer, ada kekuatan influencer yang saling menopang. Nah, saya melihat tadi Bang Gus Ipang juga mengatakan, ya saya melihat bahwa peran dari influencer besar dalam konteks untuk bisa tadi ya memberikan ikatan emosional kepada pemilih atau kandidat ya, kepada publik. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan oleh influencer biasanya didengar. Nah, anak muda, saya kebetulan dosen, mahasiswa kan muda-muda nih, saya sangat sering berinteraksi. Ya mereka itu banyak juga mendengar, melihat dan mengamati dan dia percaya kepada influencernya. Jadi apa yang dilakukan oleh para kandidat itu menghadirkan
influencer yang banyak dalam konteks kampanye akbar, termasuk bermain di media sosial, itu menjadi sebuah keharusan untuk bisa katakanlah memenangkan pertarungan. Dan tadi siapa yang besar ya jumlah influencernya, ya punya potensi juga untuk bisa katakanlah menaikkan elektabilitas termasuk memenangkan pertarungan. Saya sepakat saja dengan Gus Ipang. Ya, nah sekarang sesaat lagi saya akan tanya nanti kepada seluruh narasumber saya, kira-kira ini bagaimana pasca kampanye akbar berhasilkah mereka membuat swing voter tadi tidak swing lagi atau menjadi settle voter, pemirsa, sesaat lagi. Ya mungkin ke Mas Ipang dulu ya, sebenarnya apakah kampanye akbar hari ini bisa membuat undecided voter, bahkan juga swing voter, punya jadi pilihan? Kalau loyal voter sudah lah, mereka sudah memilih masing-masing paslon, sudah tahu sejak awal, seperti apa? Bisa, kan artinya butuh peran orang lain, pihak ketiga. Ya untuk bersama-sama, gue gabung sama rombongan yang ini, gue gabung sama panutan aku. Paling gampang nih datanya ya. Jadi live TikToknya Gibran tembus 2,2 juta penonton, 2,2 juta. Kalau yang Mas Anies 420.000 penonton. Nah dari situ udah kelihatan. Plus dibantu sama influencer. Nah jadi 3 hal tersebut akan membantu mengglorifikasi yang si undecided tadi yang galau ini untuk oke, gue milih yang ini aja. Jadi itu ngefek sebenarnya. Kalau menurut saya bukan cuma kampanyenya tapi efek di sekeliling kampanyenya inilah yang membuat orang menjadi tidak galau lagi. Oke, ya ini dia datanya ya. Sebenarnya ini apakah punya relevansi juga dengan data survei elektabilitas dari masing-masing lembaga yang ini Gus Ipang juga hadirkan ya, seperti apa? Ini kan ini kelihatan sekali semua sudah mulai di atas 50% ya. Di situ ada indikator sudah mulai 51, terus yang kedua juga LSI juga dan Populi juga sama udah masuk 53. Kami juga punya data yang baru selesai juga dirilis 5.600 responden sudah masuk ke 50,3%. Jadi artinya semuanya udah mulai di atas 50 dan trennya memang semuanya naik. Jadi menurut kami kecenderungan untuk satu putaran bukan hal yang mustahil. Oke, iya. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Bang Daniel Johan, bahkan juga Kang Ujang ya mengenai hal tersebut. Apakah juga memang ini akan berjalan satu putaran ataukah juga memang 2 putaran? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.